Ya pemirsa, baru saja kita simak informasi langsung dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Bonatua Silalahi sebagai saksi ahli Roy Suryo CS. Nah, masih terkait hal ini pemirsa, merasa ada diskriminasi dari kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS jalani sidang perdana uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi KUHP dan Undang-Undang ITE. Pasal dalam Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 27A. Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal Ketiganya hadir ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun. kami menganggap bahwa Roy Suryo CS selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan diajukan ke MK lantaran ketiganya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang dikenakan atas status tersangkanya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS. itu melanggar. Saldi menegur karena kuasa hukum tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Pasal 27A. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya mahkamah Ya. pasti berwenang. Iya, tapi Legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, Oh. jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Oke. Nah sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak, orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Permohonan uji material diajukan Roy Suryo CS berlanjut di MK. Roy Suryo CS menilai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ijazah Jokowi kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapan di ruang digital. Itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Undang-Undang KK. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya.
Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa iNews melaporkan.